Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua, teman-teman yang sudah subscribe dari channel Wong Dunan. Terima kasih saya sampaikan atas subscribe-nya, dan terima kasih juga saya sampaikan sudah menonton video saya ini. Pada video saya ini saya akan membahas tentang Tubadi ya, dimana banyak orang ataupun tutorial di YouTube itu membahas Tubadi hanya untuk riset kata kunci dengan tujuan supaya pengunjung atau view-nya dari video tersebut meningkat. Padahal fungsi Tubadi tidak hanya itu ya. Ada Tubadi itu fungsinya untuk cek subscribe, ada juga untuk cek daripada jumlah view, penambahan jumlah view. Terus bisa juga untuk mengecek posisi video kita berdasarkan tag yang kita pakai. Ada juga fungsi lain yaitu untuk mengecek persaingan kata kunci. Ya, ini yang sering dipakai tutorialnya di YouTube. Selain itu juga untuk mengecek volume ya, berapa besar, berapa banyak orang yang mencari kata kunci tersebut. Terus juga bisa untuk menambah subscriber. Selain itu bisa untuk cek SEO video kita. Nah, dari sekian banyak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini yang akan saya jelaskan. Banyak sekali yang membuat tutorial hanya bersinggungan dengan menambah view pakai Tubadi ya, ataupun cek persaingan di YouTube dengan menggunakan Tubadi. Padahal seperti yang sudah saya jelaskan tadi, masih banyak fungsi-fungsi Tubadi mobile, nah, khususnya yang ada di handphone ataupun HP Android. Nah, untuk mengetahuinya bagaimana cara melakukannya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, simak video saya berikut ini. Nah, di sini pemirsa, Tubadi yang saya gunakan itu versinya gratis ya. Pada saat saya menginstal Tubadi di HP, kalian bisa downloadnya di Play Store, dan nanti jika sudah terdownload, terinstall, itu seperti ini gambarnya di handphone kalian. Nah, Tubadi sendiri untuk yang versi mobile itu dihargai sekitar $2,99 ya, $3 per bulan. Jadi ketika kita mendaftar 1 bulan itu boleh dikatakan $3 ya. $3 itu ketika $1 sekarang 15.000 berarti 45.000 per bulan. Jika kalian tidak memperpanjangnya, maka versi Tubadi di Android kalian itu akan berubah menjadi gratis lagi. Namun untuk versi yang pro ataupun berbayar ini juga memang ada tambahan menu-menu lain ya. Artinya menunya lebih lengkap. Saya contohkan ketika kita mencari kata kunci menggunakan Tubadi versi gratis, di situ hanya ditampilkan 3 kata kunci persamaan dari kata kunci yang kita bidik. Tapi kalau yang versi Pro itu bisa sampai 20 sampai 30 ya. Nah, itu sangat jauh perbedaannya. Namun kalian juga tidak usah khawatir. Saya sendiri menggunakan Tubadi versi gratis sudah cukup puas ya, karena memang lisensinya lisensi gratis, kita tidak memerlukan untuk mentransfer ke rekening Tubadi. Lagi pula jika kita mau beli Tubadi itu
cukup susah karena kita juga tidak punya akun PayPal ya. Nah, jadi Tubadi sendiri sudah memberikan jalan ketika ingin membeli versi Tubadi yang Pro harus melakukan pembayaran melalui PayPal. Sedangkan kita sendiri tidak punya akun PayPal. Nah, di sini saya akan langsung saja menjelaskannya. Tadi sedikit gambaran tentang Tubadi. Kalau Tubadi yang di desktop itu per bulannya harganya $149. Cukup mahal ya, cukup mahal. Tapi seimbang sih dengan yang diberikan oleh Tubadi sendiri. Nah, langsung saja bagaimana kita ngecek untuk mengetahui jumlah subscriber kita melalui Tubadi. Pertama, kalian buka dulu Tubadinya. Ini yang pertama. Di sini langsung kita disuguhi menu dashboard dari Tubadi itu sendiri. Kalian klik yang ini, video ini. Ada tanda merahnya ini, kalian klik. Jika sudah terbuka akan ada tanda merahnya seperti ini ya. Nah, untuk mengetahui berapa jumlah subscriber kita, di sini ada tulisannya. Ini lambang atau logo dari channel kita. Ini adalah jumlah subscribe kita. Di sini tertulis 1,30K. Ingat, kata-kata K ini berarti tanda ribuan. Jadi di channel saya itu sudah ada 1.300 subscriber yang mensubscribe dari channel saya. Ini cara untuk mengetahui jumlah subscribe dari channel kita. Nah, untuk fungsi yang kedua seperti ini ya. Fungsi kedua, kita bisa cek penambahan orang-orang yang melihat video kita. Lihat menu di bawahnya ini. Ini adalah video-video saya. Ada cara membuat layar akhir di HP. Ini juga cara mendaftar di Shopee. Ini juga banyak sekali ya tutorial-tutorialnya. Nah, ketika seperti ini kan sudah saya upload tapi belum saya publikasikan. Jadi di sini tidak ada gambar thumbnailnya ya. Nah, karena apa? Karena memang ini sengaja saya jadwalkan. Jadi setiap hari itu saya sebisa mungkin mengupload satu video. Ini adalah video yang rencananya saya publikasikan nanti malam. Ini secara otomatis sudah terjadwal di settingan channel saya. Sekitar jam 7.30 malam. Ini nanti akan terpublikasi sendiri. Dan ini ada juga cara mendaftar di Shopee, setting akun Shopee. Nah, kenapa timbul pertanyaan kok kontennya campur-campur? Sebenarnya tidak campur-campur juga ya, hanya saya membidik dua kata kunci pada channel saya. Nih, yang pertama adalah tutorial tentang Shopee, yang kedua adalah tutorial tentang YouTube. Jadi semua konten-konten yang ada di channel saya membahas Shopee dan YouTube. Nah, untuk ini video yang kedua ini baru saya publikasikan tadi malam ya. Kebetulan tadi malam saya lembur untuk membuat video ini dan alhamdulillah sudah selesai. Ini durasinya cukup panjang, sekitar 35 menit. Ini tutorial lengkap. Dan ya, ini saya publikasikan tadi malam sekitar jam 12. Hanya satu video ini yang saya publikasikan tengah malam. Nah, ini adalah cara mengetahui jumlah jam tayang penambahan ya. Di sini ada plus 56. Ini artinya
Ketika ada tanda seperti ini berarti video kita ada penayangan baru. Artinya ada orang yang melihat baru. Jumlahnya berapa? Jumlahnya adalah 56. Jadi sebelumnya berarti view saya untuk video ini 3, sekarang menjadi 59, ada penambahan 56. Kita lihat lagi ke bawah. Ada berapa lagi video-video yang mengalami penambahan. Nah, ini kita scroll lagi ke bawah. Ini ada 2 ya. Edit video YouTube menghilangkan green screen. Nah, ini ada 2 penambahan jam tayang ataupun ada 2 viewers baru. Nah, ini. Terus bawahnya lagi ini ada 64 pengunjung ataupun penonton ataupun viewers baru, 64 dengan judul cara menambah viewers di YouTube. Kita coba lagi scroll ke bawah, kita cek. Ini ada 1, ini ada 8 atau 3 ini. Ini ada 1, ini ada berapa lagi ya, sudahlah banyak. Nah, untuk mengetahui ketika kita sudah melakukan pengecekan jam, misalnya kita jam 9 ya, kita jam 9 sudah melakukan pengecekan, terus misalnya jam 12 kita mau melakukan pengecekan lagi, kalian gampang. Kalian tinggal klik di sini, terus tarik ke bawah. Nah, ini loading. Di sini dia akan memperbarui data. Apakah ada views baru dalam waktu 3 jam misalnya. Tadi kan jam 9 kita buka, terus jam 12 kita buka lagi. Nah, caranya seperti itu. Kita lihat misalnya. Ini saya hanya sekedar mencontohkan ya. Tentunya tidak ada yang baru karena baru saja saya buka beberapa menit yang lalu. Nah, itu fungsi TubeBuddy sebagai alat untuk ngecek jumlah penambahan viewers ataupun pengunjung. Nah, fungsi TubeBuddy apalagi kita bisa ngecek posisi video kita berdasarkan kata kunci. Coba saya yang ini akan saya coba ya untuk membuktikannya caranya seperti apa. Oke, saya klik yang ini. Riset keyword produk Shopee, mencari kata kunci terlaris di Shopee. Kita klik saja caranya. Nah, di sini ketika sudah tampil seperti ini, kita klik yang menu tanda pensil ini. Kita klik. Nah, di sini ada beberapa kata kunci dari video saya. Di sini kata kunci riset keyword Shopee ada di posisi kelima. Hijau-hijau ini menunjukkan posisi video kita dengan kata kunci ini. Ini ada posisi kelima, posisi kelima, posisi kelima. Ini posisi keempat, cara mencari kata kunci Shopee. Ini riset kata kunci Shopee, ada posisi kelima. Keyword Shopee, ini ada posisi 12. Posisi kelima, cara riset keyword Shopee. Nah, sekarang kita buktikan ya. Kita coba satu ini. Error. Kita coba satu tadi. Ini yang pendek kata-katanya. Ini aja. Riset kata kunci Shopee. Kita cari di YouTube. Riset kata kunci Shopee ada di posisi kelima. Riset kata kunci Shopee. Kita klik ada di posisi berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Kita cek di TubeBuddy. Nah, riset kata kunci Shopee ada di posisi kelima. Sekarang kita coba lagi yang paling atas, riset keyword Shopee. Ada di posisi kelima juga. Riset keyword Shopee. Keyword Shopee. Kita klik cari.
Di sini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada di posisi ke-6. Naik turunnya. Mungkin dalam hitungan menit posisi video kita bisa turun, bisa naik. Tapi setidaknya turun naiknya posisi video kita itu tidak terlalu jauh ya, paling 1 atau 2 dengan analisis yang diberikan oleh Shopee. Oleh tadi ya, Tubadi ya. Ini adalah video saya mencari keyword terlaris sesuai produk yang kita jual. Sama dengan yang ini. Ini sama. Nah, ini adalah cara untuk mengetahui posisi video kita berdasarkan tag ataupun hashtag pada video tersebut. Nah, fungsi lain adalah kita bisa menambahkan subscribe ya untuk video channel video yang ada di channel kita. Bagaimana caranya? Kita kembali ke sini, video ini, dashboard ini ya. Terus kita klik nih tanda piala. Nah, kita klik ini. Di sini ada 1300 subscriber milestone. Nah, ini your channel Baset. Nah, ini kata-katanya bahasa Inggris. Nah, kita klik saja. Ini. Nah, seperti ini. Kita save to foto ini kita save ataupun langsung saja kita share. Kita share ke Facebook Kabar Beranda ini ya. Kita langsung otomatis nge-share-nya. Kita tambahkan sesuatu tulisan ya. Misalnya Tubadi. Budi. Nah, seperti ini kita klik posting. Nah, kalian buktikan nggak sampai sehari semalam subscribe dari channel kalian akan bertambah. Bertambahnya tersebut ya tidak terlalu banyak ya, sekitar 10, tapi lumayanlah mendukung untuk menambah subscribe channel kita. Misalnya terus kalian sudah melakukan ini, kalian lakukan yang bawahnya sampai ini selesai. Terus nanti ketika sudah selesai semuanya, tunggu sampai 1 minggu, terus kalian lakukan lagi dari awal ini. Itu untuk menambah subscribe dari channel kita. Terus di bawahnya ini ada perkiraan ya. Perkiraan ketika kita melakukan hal tersebut, subscribe kita bisa bertambah. Di sini kan 1300 subscribe dari channel saya. Ketika kita melakukan semuanya ini, subscribe kita bisa menjadi 1400. Berarti ada penambahan sekitar 100. Nah, ini 100 ya, 100. Ada penambahan sekitar 100 jika kita melakukan ini. Lumayan untuk YouTuber pemula. Terus ada lagi ini viewers. Viewers ini 90.000 ya. 90.000. Nah, ini kita juga akan mendapatkan viewers juga sekitar 90.000. Terus uploads. Ini semua bisa terjadi, perkiraan dari Tubadi ini ya. Ini semua bisa terjadi, bisa semuanya ketika kita menambah sekitar 4 ini berapa? 1 video lagi, 2 atau video. Berarti di channel saya itu ada sekitar 38. Di sini tertera angka 40, berarti penambahan 2 video lagi. Namun tidak berarti kita harus menambah 2 video, karena kita sudah melakukan ini namanya tadi nge-share ini tanda-tanda ini ke Facebook kita. Nah, itu salah satu cara untuk menambah subscribe di Tubadi. Nah, terus untuk ngecek
SEO tidaknya dari channel kita, bukan channel ya, video kita bisa melakukannya dengan cara seperti ini. Kita klik di awal dashboard dari TubeBuddy sendiri, terus kita klik tanda ini, tanda bola dunia. Kan kita klik satu dulu ya, misalnya ini. Kita klik yang saya jadikan contoh. Nah, ini adalah tingkat search engine operation ya. Nah, dimana di sini TubeBuddy menampilkan upload high res thumbnail. Berarti ketika ini tercentang hijau, berarti thumbnail kita atau gambar yang mewakili dari video kita itu sudah SEO, sudah oke, pas sesuai dengan permintaan YouTube. Ketika ini ada tanda main ataupun silang, berarti thumbnail tersebut terlalu kecil resolusinya ataupun terlalu besar, sehingga kita harus memperbaiki dari thumbnail tersebut. Begitu juga keterangan-keterangan di bawahnya. Add text to your title. Berarti intinya di judul video saya yang ini itu sudah mengandung tag. Nah, ini sangat penting ya. Ketika kita membuat judul itu tidak boleh asal-asalan. Harus ada tag ataupun hashtag ataupun kata kunci yang mewakili dari video kita. Di sini video saya itu dengan kata kunci ataupun tag riset keyword Shopee misalnya, atau bisa juga riset produk Shopee, mencari kata kunci di Shopee. Nah, terus bawahnya lagi ada add text to your description. Intinya kita ataupun video saya ini itu sudah ada tagnya di deskripsi. Jika tidak ada, pasti di sini tidak akan tercontreng ataupun tidak berwarna hijau. Nah, itu untuk ngecek SEO tidaknya dari video kita. Terus ini title like. Ini kekuatan dari judul kita itu bisa bersaing apa tidak dengan kompetitor-kompetitor yang lain yang membahas tentang kata kunci di Shopee. Ketika persaingannya cukup tinggi dan video kita tidak bisa menembus ataupun tidak bisa bersaing, berarti di sini tandanya tidak contreng. Terus ini tag length, berarti nanti ini khusus buat TubeBuddy yang versi pro ataupun berbayar ini juga. Terus di bawahnya lagi add cards. Video kita itu sudah ada kartunya atau belum. Biasanya kalau kita menonton di video YouTube, di tengah-tengah video YouTube itu ada tulisan kecil di atas pojok kanan. Nah, itu adalah yang namanya cards. Kita bisa menambahkannya. Untuk tutorialnya bisa mencari di channel saya ini. Terus add end screen. Ini sudah ada ya, sudah ada di video saya yang saya buat contoh ini, namun di sini tidak ditampilkan karena TubeBuddy sendiri bisa menampilkan end screen ini ketika saya sudah mengupgrade-nya menjadi versi Pro. Ini upgrade ini. Terus add to playlist. Nah, playlist itu tandanya video kita sudah ada playlistnya. Di sini juga tidak ditampilkan karena apa? Karena kita harus mengupgrade ke versi Pro. Nih, share on Twitter, terus dan juga Facebook. Di sini saya belum melakukannya ya. Terus menu apa lagi yang bisa kita lakukan untuk mendongkrak dari video-video kita, yaitu ini, kita klik ini. Nah, ini adalah
menu ataupun tampilan dari video kita ini 3204 ya. Ini adalah menampilkan jumlah view. Nah, menampilkan jumlah view. Pada video saya yang saya buat contoh ini terdapat 3204 view ataupun yang mengunjungi ataupun yang menonton. Terus di sini like-nya ada 25 orang yang mencabut like-nya ini ya, berarti dia tidak jadi nge-like. Nah, terus ini ada 4, komentar ada 11. Terus di bawahnya tag in title. Nah, ini tag hashtag ataupun bisa dikatakan kata kuncinya itu yang di judul ada 6, yang di deskripsi ada 8. Nah, terus kita juga bisa ini ya, melakukan hal yang lain di TubeBuddy ini, yaitu untuk mengetahui persaingan dari sebuah kata kunci. Caranya bagaimana? Kalian klik ini tanda garis 3 ini di pojok kiri, di pojok kanan bawah. Kita klik. Namun biasanya TubeBuddy yang versi gratis ini sering error ketika kita gunakan untuk mengecek ataupun mengetahui volume pencarian dari kata kunci tertentu ataupun untuk mengetahui tingkat persaingan dari kata kunci tertentu. Semoga ketika saya membuat tutorial ini tidak error ya. Nah, ketika kalian sudah klik tanda ini, menu ini akan tampil seperti ini, jendela baru. Nah, di sini ada beberapa menu. Di sini ada upgrade ketika kita ingin mengupgrade ke versi Pro. Ini Facebooknya TubeBuddy. Community, ini adalah fitur-fitur dari TubeBuddy, kita abaikan saja. Nah, yang bisa kita lakukan untuk versi gratis ini adalah tag explore. Kita klik. Nah, ini di sini maksudnya kita ingin mencari ataupun mengetahui kata kunci tertentu, tingkat persaingannya itu seberapa, tinggi, sedang, ataupun rendah, ataupun sangat rendah, dan juga kompetisi dari orang-orang yang membahas tentang kata kunci tersebut. Ya, sekali lagi semoga hari ini tidak error ya, tapi biasanya error. Kita coba lagi. Reset keywords YouTube. Nah, misalnya seperti ini. Ketika sudah, kalian klik search, cari pada HP kalian. Ini baru proses mencari. Ini ya, tanda di pojok kanan atas. Nah, akhirnya yang saya takutkan terjadi juga ya, error ya. Nah, jika tidak error, maka di situ akan ada keterangannya ya. Di sini tempatnya, kita klik aja ini. Di sini di bawah kata kunci yang kita ketikkan. Di sini akan yang paling kiri ada jumlah volume pencarian. Semakin tinggi volume pencarian tersebut, maka kata kunci tersebut sangat bagus. Berarti itu bertanda orang-orang yang mencari kata kunci tersebut cukup banyak. Usahakan kata kunci tersebut sampai menyentuh angka 40. Minimal itu 40. Ya, kalau di bawah 40 misalnya 38 ya tidak apalah. Itu berarti orang-orang yang mencari kata kunci tersebut sangat banyak. Terus di sampingnya atau di tengah itu ada tingkat kompetisi. Kompetisi berarti para kreator atau YouTuber yang membahas kata kunci riset keyword YouTube. Usahakan yang
menu yang di tengah ini atau kompetisinya itu rendah. Berarti itu artinya orang ataupun YouTuber yang membahas kata kunci riset keyword YouTube itu sedikit. Semakin rendah posisi kompetisinya akan semakin baik. Usahakan untuk posisi ini ada di angka 30 maksimal 35. Semakin rendah kompetisinya itu semakin baik. Berarti video kalian kemungkinan besar bisa berada di posisi atas. Nah, terus di sisi sebelah kanan itu saya agak lupa, tapi kalian bisa mengetahuinya, bisa ngeceknya itu semakin tinggi angka di sini itu akan semakin baik. Overall atau apa itu ya, saya juga sendiri agak lupa. Semakin tinggi itu semakin baik. Jadi angka di sebelah sini dengan angka yang ada di sebelah kiri itu tinggi, itu akan semakin baik. Kanan, kiri tinggi, yang tengah kompetisinya ini rendah. Itulah kata kunci yang baik dan harus kalian pakai. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya teman-teman. Apa yang saya sampaikan, jika ada yang mau menambahi, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa klik subscribe dan juga like, karena semua like dan subscribe tersebut gratis. Ada pertanyaan, silahkan juga tinggalkan di kolom komentar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.